Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sing jawab salam bergawa umure. Sing boten jawab salam umure. Ketake sing mungkin kepada lingoi sing diomongke apa. Dan krungu tadi yo. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi at'amana 'alal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Dumateng ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Ahad pagi rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, semoga kita aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan katitik wonten ing kesempatan menika kita saged pepanggihan dalam keadaan sehat wal afiat. Saged pepanggihan dalam keadaan longgar lan saged pepanggihan dalam keadaan bahagia. Enten ingkang boten bahagia? Bahagia sedaya nggih? Alhamdulillah. Apa malih menika wonten ing tahun baru. Tahun baru, tanggal baru, bulan baru, tentu semangatnya juga semangat baru. Karena ini semangat baru, monggo sami-sami ngucapaken ngikraraken wawasan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu bapak ingkang kawula hormati, saderenge jenengan menawi pikantuk musibah napa sing jenengan ngendikake? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun cekap sampai niki mawon kula tambahi nggih. Insyaallah pagi ini langsung apal. Sareng-sareng Allahumma ajurni fi musibati Allahumma ajurni fi musibati Male Allahumma ajurni fi musibati Bapak-bapak piyambak saya merasa ibu-ibu monggo bukan Allah marzuqni Allahumma ujurni tetapi digabung Allahumma ajurni fi musibati. Bapak Ibu Allahumma ajurni fi musibati tapi bapak-bapak Allahumma ajurni fi musibati. Sareng-sareng Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Allahumma ajurni, ya Allah berilah pahala fi musibati terhadap musibah yang menimpaku. Allahumma ajurni fi musibati. Monggo. Allahumma ajurni fi musibati. Wahlufli khairan minha wahlufli khairan minha alih wahlufli khairan minha alih wahlufli khairan minha wahlufli itu gantilah
khairan minha, yang lebih baik dari padanya. Dari awal kira-kira hafal Allahumma jurni fi musibati, Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha, wahluf li khairan minha. Allahumma jurni Allahumma jurni fi musibati fi musibati wahluf li khairan minha. Ingkang teng ngaji kula, deretan teng ngaji kula, enten sing hafal derek dari bapak-bapak. Ini nak sareng-sareng hafal ya. Digabung mangke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Nyun sewu, ada yang sampun hafal dari ibu-ibu? Ajai ibu Derek hafal. Keluar dari masjid insya Allah hafal nggih. Nah, Bapak-bapak sing hafal Pak Klik derek. Monggo. Diusahakan niki oleh-oleh keluar dari masjid dalam keadaan hafal. Selain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dilanjut doa Allahumma jurni, monggo. Fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Allahumma jurni fi musibati, malih. Wahluf li khairan minha, wahluf li khairan minha. Dari awal Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Mau hafal? Niki sengaja kalau suwun apal niki karena modalnya anggung gede. Nah, ibu-ibu ingkang hafal kula diai. ada Ampun Mas. Hafal derek? Oke. Insyaallah mangke hafal nggih niki pembukaan riyen. Oke. Ibu bapak ingkang kula hormati, mugi-mugi di tahun baru ini kita dipanjangkan umurnya dalam kesehatan, kita ditetapkan dalam iman, diluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dikaruniai anak yang soleh solehah, lan dicukupi segala hajat kita di dunia maupun akhirat. Amin. Mugi-mugi sing ngendikan amin wau diijabahi luwih cepet sing amine keri. Nggih. Ibu bapak ingkang kula hormati. Introspeksi di tahun 2022. Enten boten keinginan jenengan sing rumangsa dereng dikabulke oleh Allah. Enten boten? Di tahun 2022 saya punya keinginan A, B, C nek dereng dikabulke oleh Allah. Bapak-bapak enten? Enten. Ibu-ibu enten? Enten apa kata? Lah niki kula nyuwun jenengan bikin tulisan atau list keinginan di tahun 2023. Jenengan list, jenengan tulis, jenengan tempel sing setiap waktu saged jenengan pirsani. Jenengan lebet omah misalnya kelingan. Jenengan kelingan ini berarti jenengan doa. Misal di tahun 2023 saya ingin punya ngomongan lagi. Jenengan
jenengan tulis, saya di tahun 2023 insya Allah ingin tambah momongan satu lagi. Pak Parti pengen betul? Pak Parti ini. Pak Parti yang berikut. Betul. Nah misalnya betul berarti betul usah dilis jenengan. Betul usah dilis, betul usah ditulis terus ditempel. Sing kira-kira jenengan kehendaki, sing jomblo di tahun 2023 saya ingin punya istri atau punya suami. Enten sing jomblo mriki? Enten. Ngajeng kula Pas. Oke. Mungkin segera dapat. Harus punya target. Ditulis 2023 siap menikah. Ditulis, ditaruh di tempat yang jenengan insya Allah sering melihat. Nah jenengan sering melihat, jenengan sering baca, ini merupakan doa. Contoh lain, 2023 insya Allah istri tambah satu. Waten betul. Nah potensi konflik betul usah ditulis. Kalau potensi menimbulkan konflik tidak usah ditulis. Tapi yang keinginan yang tadi seperti ingin punya suami atau ingin punya istri atau ingin punya momongan ditulis, ditaruh di tempat yang setiap jenengan masuk rumah jenengan sakit ningali. Dengan membaca tulisan itu secara tidak langsung jenengan telah berdoa. Di tahun 2023 pengen ganti mobil, misalnya Pak Parti katanya. Pak Parti kita ganti terus. Jadi begitu masuk rumah atau masuk kamar jenengan membaca sama dengan jenengan doa. Ini cerita dari Pak Hamka, Profesor Hamka. Ada orang pernah begini, Pak Hamka, saya itu pas di Mekah itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Di Mekah ternyata banyak WTS. Apa itu WTS? Wanita susila atau wanita yang menjajakan dirinya. Ini kata orang tersebut di hadapan Pak Hamka. Pak Hamka terus bilang, loh apa ya? Saya kok gak ketemu? Saya di Amerika itu juga tidak pernah ketemu WTS. Saya ketemu itu malah orang-orang baik, orang-orang soleh. Yang katanya tadi juga bingung, apa ya? Iya, ternyata ini Mas Tako. Apa itu Mas Tako? Semesta mendukung. Apa yang ada di benak ini alam ini mendukung. Alam mengikuti, alam memudahkan. Ketika seseorang yang di benaknya pemikiran ini BTS, ketidakbaikan, ini alam mendukung. Niscaya jenengan juga akan ditemukan BTS. Niscaya ditemukan dengan orang-orang yang kurang baik. Ning nak pemikiran jenengan ini sebaliknya, ketemu orang baik, ketemu orang soleh. Mas Takung, dunia juga akan mendukung, semesta juga akan mendukung, maka alam akan mendukung. Kok jenengan kok sing diserat, sing ditulis, sing diingini tahun ini ingin mendapatkan momongan, maka mendukung. Wah, tak tahu begitu masuk rumah hasrat ingin kumpul besar, delalah udah misalnya kata suku wau. Delalah terus. Jenengan kok pemikirannya tahun 2023 tulisannya ingin punya istri, yang delalah ketemu dengan orang jomblo. Yakin. Nah ini konsepnya seperti itu. Jadi di tahun 2022 keinginan sing dereng jenengan gayuh, jenengan serat
semoga terkabul di tahun 2023 dan insya Allah Allah mendukung. Nah, gandeng sing tengah jengkulo rata-rata yuswane niki rata-rata ya di atas 60 tahun. Terus ya, maka ini juga Mas Takung, semoga semesta mendukung. Jenengan harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap betul? Ya. Menjadi pribadi yang lebih soleh. Siap? Ya. Menjadi pribadi yang ibadahnya lebih kathah. Siap? Ya. Sholat jamaah terus. Siap? Ya. Nah, niki kedah gadai resolusi. Niki namanya resolusi. Jadi resolusi di tahun 2023 apa? Jenengan punya keinginan yang kuat, kagungan azam yang kuat. Misal insya Allah di 2023 saya ingin menghatamkan Al-Quran setiap bulannya. Ini contoh keinginan yang kuat. Saya setiap hari ingin membaca Al-Quran sak lembar. Insya Allah jenengan gadai pemikiran ini, Mas Takung semesta mendukung. Nah, gandeng yuswane ini di atas 60 tahun sudah malih. Kalau ingin kita semua menjadi pribadi yang lebih soleh, yang baik, lebih dekat kepada Allah. Atau mungkin jamaah di masjid, atau paling tidak setiap sholat wajib kedah jamaah. Raketan jamaah kalih kalih istrinya. Nak dari kagungan istri, berarti resolusi ini tambah. Insya Allah selain jamaah saya, nanti saya juga mendapatkan istri. Keinginan ini jenengan tancapkan teng dada. Insya Allah Mas Takung, apa? Mas Takung semesta mendukung. Nak betul percaya, dicoba dulu. Nah, Nabi Muhammad dulu nalikane tesih teng Mekah niku selalu ke Makkah atau ke Bait apa namanya itu Ka'bah ya. Dan selalu pula Nabi Muhammad ini diganggu. Pergangguannya apa? Ini cerita masyhur ini. Nabi Muhammad ketika ke Ka'bah selalu diganggu oleh orang-orang musyrik. Cerita masyhur berupa apa? Dilempari kalih kotoran onta, dilempari kalih kotoran atau apa ini, onta dibelek, diambil dalemane, dibiyoke. Apa biyoke itu? Disokke pas Nabi Muhammad di Ka'bah. Nabi Muhammad marah betul? Karena menganggap ini adalah cobaan. Ini contoh yang luar biasa ekstrim. Jadi Nabi Muhammad pulang itu dilempar kotoran unta, berangkat dilempar kotoran unta, pulang dari Ka'bah dilempar lagi kotoran unta. Nabi Muhammad sabar, Nabi Muhammad tidak marah. Lah misalnya jenengan badhe ke masjid ini teng gapura enten sing lempar jenengan kalih kotoran sapi, jenengan marah betul? Marah. Jenengan teng masjid betul? Disuke. Gara-gara jenengan berangkat ke masjid dilempar kotoran sapi, berangkat ke masjid malah betul? Berangkat menuju masjid itu kalau Pak kok dilempar kotoran sapi, lo ora dilempar betul ke masjid tak kula. Wani Pak Indonesia. Nggih. Nabi Muhammad ini sebagai contoh pribadi yang luar biasa. Berangkat ke masjid dilempar kotoran, pulang juga dilempar kotoran.
suatu hari Nabi Muhammad ini berangkat ke Ka'bah, kok nggak ada yang melempar ya, malah ngarep-ngarep. Sing lempar itu ndi? Kok gak ono? Mulai ya ora ono sing lempar maneh. Lantas tanya, iki sing biasa ngantemi aku iki wonge nek ndi? Orangnya sakit ya Nabi. Nah, niki jenengan setiap hari diganggu tiang, dilempar kotoran atau mungkin dielek-elek terus krungu. Kayak sing biasa nyakiti jenengan tiangnya sakit saat ini teng rumah sakit. Kira-kira jenengan sing ngendikake napa? Makan ya wis mari. Syukur. Kapokmu. Terus bener. Nak boten berarti jenengan pun masuk kategori sabar. Mula di awal jenengan kula minta ngapalke doa tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilanjut doa, Allahumma jurni fi musibati wa li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibah tadi, musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Apa nggih? Niki kula gabungke kalih cerita tadi. Nabi Muhammad selalu diganggu, tetapi Nabi Muhammad tidak marah. Bahkan Nabi Muhammad ini tanya, sing biasanya ngantemi kotoran aku wonge nek ndi? Oh, wonge sakit ya Nabi. Nabi ora nyukurke, syukur kapokmu kapan boten. Ning Nabi malah dongake dolar teng omahe tiyang sing nglempari tadi. Lah akibat didongake iki, tiyang kala wau akhirnya mengakui lan lebet Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad pikantuk ganjaran siji lan diganti dengan yang lebih baik. Sing biasanya ngantemi sakniki mboten ngantemi malih. Lebih baik lagi yaitu dengan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Jenengan kategori tiang sabar napa sabar? Masuk ya? Sing guyu berarti sabar. Nggih. Di tahun 2023 insya Allah saya akan menjadi pribadi yang sabar. Nah, jenengan diweni pemikiran seperti ini, terus jenengan tulis, begitu masuk rumah jenengan melihat kata-kata sabar, insya Allah yakin jenengan jadi tiang sabar. Jenengan tulis, jenengan tempel ten tempat yang biasa jenengan biasa lihat. Dan saya sering lihat di TV, Pak. Jadi tempel ke TV. Tulisan sabar itu ditempel ke TV. Begitu melihat kata-kata sabar, putunya teko terus mecah ke gelas. Jenengan boten sida nesu karena melihat TV enten tulisan sabar. Ini secara tidak langsung Mas Takum semesta mendukung. Begitu masuk diomeli istri, nanti betul diomeli istri, betul. Istri salehah, betul ya? Kok misalnya nggih jenengan tengah TV lagi lela ya, diomeli lirik tulisan sabar, kira-kira jenengan sabar betul? Yakin jenengan tetap berusaha untuk mengendalikan emosi. Saya yakin karena semesta mendukung. Mas Takum semesta mendukung. Nah ini kaitan kali sabar. Kula badhe maos ini kan kitab terjemahan Riyadhus Shalihin. Nah, penting banget. Ternyata kata sabar itu di Al-Qur'an ada sekitar 90 kali. Dengan segala turunannya ada sekitar 103 kali kata sabar.
Sementara kata sholat cuma 83 kali. Berarti kata pundi? Kata sabar. Kata sabar. Lo jenengan di 2023 harus lebih sabar daripada di tahun 2022. Siap nggih? Nah, ini Al-Imran ayat kalih 100. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Kon sabar terus kon nguatke sabare. Jenengan apa nggih nate diganggu putune? Tenate nggih. Ketoke ora pate tenanan iki mesti diganggu putune. Lah dereng gadah putu kok. Insyaallah berarti 2023 sing dereng gadah putu duwe putu. Siap? Siap. Insyaallah Mas Takung lembur terus Mas Huda. Nah, kalau dilirik Mas Huda berarti ini Mas Takung. Insyaallah semesta mendukung. Syaratnya ditulis, ditaruh di tempat yang biasa jenengan lihat. Insyaallah akan didukung dan diijabahi oleh Allah. Nah, sabar. Sabar itu suatu kondisi yang jenengan ikhlas, jenengan ridho dengan apa yang menimpa panjenengan. Ini sabar. Dalam sebuah hadis, nah ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idmal jazai ma'a idmil bala'i. Wa anna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhtu." Rawahu Tirmidzi. Artinya sesungguhnya balasan yang agung beserta cobaan yang agung, dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi bila cinta kepada suatu kaum akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ridho terhadap cobaan itu dan tidak berkata jelek, maka dia mendapatkan keridhaan daripadanya. Dan barang siapa yang benci terhadap cobaan itu, berarti benci kepada yang memberi cobaan, maka dia mendapatkan kebencian daripadanya. Sabar tadi nggih. Jenengan kesandung watu sing dingenikake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah jenengan masuk kategori yang sabar. Jenengan pikantuk ganjaran dari kesandung tadi. Ning nak jenengan kesandung iso asem berkata jelek atau berkata buruk. Mereka nak yang di Cina berkata buruk biasanya kuningnya apa? Asem, juang kere, juang hancur, hancur itu misalkan. Ini berarti termasuk kategori perkataan tidak mendapatkan pahala. Senajan dengan setelah itu sabar. Nah, sabarnya setelah itu yang mendapatkan pahala setelah itunya, bukan ketika pas pertama kali. Nek pas pertama kali jenengan pikantuk pahala sabar. Sing setunggal ini. Hadis yang kedua. Ini kalau namun maos hadis-hadis mawon ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, apabila Allah
menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka siksaannya diberikan di dunia, sehingga dosanya akan dihapus dengan cobaan tersebut. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepadanya, maka cobaan itu tidak diberikan di dunia, sehingga dosanya tidak terhapus. Sedang nanti di hari kiamat akan dirasakan siksaannya dengan sempurna. Dan hal inilah yang menjadikan dia rugi di sana. Pada saat temannya yang mendapat beberapa cobaan di dunia telah mengalami hidup yang amat aman. Nah jenengan tahu hadis ini, jenengan pengen dicoba di dunia atau disiksa di akhirat? Allah ini jika menghendaki kebaikan kepada hambanya, kepada manusia, Allah ini akan memberikan cobaan hambanya berupa sakit, berupa ketakutan, berupa kekhawatiran, berupa kekurangan atau kemiskinan di dunia. Nah Allah menghendaki kebaikan, uang dikasih sakit, kok tetap sabar, boten maidu Gusti Allah, maka sakitnya ini merupakan siksaan di dunia, sehingga di akhirat tidak mendapatkan siksaan lagi. Pengen disiksa di dunia apa di akhirat? Nah pengen di dunia berarti dengan kedah sabar. Janjane ini musibah maupun nikmat ini pun jadi sandangane manungsa. Leres boten? Sandangane manungsa niki nggih loro. Nek orang musibah yo anugerah. Leres? Sam nggih? Nah, tiang ini pasti kena musibah, pasti diparingi anugerah. Nah, yang membedakan gini, orang rata-rata katai menganggap buruk setiap musibah. Leres boten? Awake loro mesti dianggap buruk. Dilarang panene gagal ya dianggap buruk. Putune mencret dianggap buruk. Bapake ngeluh ya dianggap buruk. Setiap musibah itu rata-rata dia nganggap itu sebuah keburukan. Leres nggih? Begitu juga sebaliknya. Setiap yang menyenangkan pasti dianggap anugerah. Delalah panene sae dianggap anugerah. Bojone delalah ayu. Ayu, delalah betul. Anugerah. Putrane kuwata, anugerah betul. Anugerah. Awake seger buger, anugerah betul. Anugerah. Pokoknya setiap sing elek dianggap musibah, setiap yang nyenengke dianggap anugerah. Rumusnya sepundi? Rumusnya kan? Untung, rugi, baik, buruk itu boten tergantung kalih jenis peristiwa. Jenengan disukani sae, disukani sakit, niku boten musibah jajan. Jenengan disukani sakit awake, niki janjane nggih boten musibah. Justru yang baik adalah, yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita terhadap peristiwa tersebut. Kula ulang pelan-pelan. Kata yang menganggap keburukan ini musibah. Kata-kata yang menganggap kenikmatan ini anugerah. Terus ya, satu. Terus padahal baik buruk untung rugi
niku mboten tergantung jenis peristiwa. Mboten tergantung jenis peristiwa. Tetapi justru baik buruk itu tergantung sikap kita terhadap peristiwa tersebut. Jenengan kasat mata naik sepeda motor teng Sragen, sepeda suaranya seperti itu maksudnya, kata-kata ya. Bila lama, ban bocor, musibah betul. Belum tentu, tergantung sikap kita. Nak sikap kita sabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bukan musibah. Justru ini merupakan persekot Allah yang seharusnya dikasihkan di akhirat, rugi yang harusnya dikasihkan di akhirat, siksa yang seharusnya dikasihkan di akhirat, dikasihkan di dunia. Aneh toh cuma ban bocor, aneh betul. Lah, sing jenengan anggap musibah tadi belum tentu menjadi musibah bagi yang lain. Justru mungkin menjadi anugerah. Terus bane jenengan ditambalke. Untuk orang sing tukang tambal ban, ini musibah atau anugerah? Anugerah. Kasat mata anugerah. Lah entuk rezeki gara-gara sepedane Mas Huda. Pak dokter itu kira-kira dungannya apa? Muga-muga kata tiang sing mencret. Muga-muga kata tiang sing sakit. Nak kata tiang sing sakit insya Allah bakal periksa. Boten. Nah, sepidah malih. Niki pelan-pelan. Berdasarkan dua hadis yang saya baca tadi, baik buruk untung rugi boten tergantung jenis musibah. Peh bane bocor musibah, peh sirai ngeluh musibah. Boten, tetapi baik buruk untung rugi tergantung sikap kita dengan peristiwa tersebut. Diparingi ngeluh kok jenengan tetap sabar, ini merupakan kebaikan. Karena siksa yang harus dikasihkan di akhirat dikasihkan di dunia hanya berupa ngeluh. Jadi mulai saat ini sabare ditingkatke malih. Siap nggih? Ya. Karena sakit sing nimpa jenengan janjane itu siksa yang harusnya diberikan di akhirat. Allah kalau menghendaki kebaikan kepada seseorang, justru seseorang itu dikasih cobaan tadi. Diparingi ngeluh, diparingi panen gagal, diparingi ketakutan, diparingi apapun yang menurut jenengan ini sebuah kekhawatiran, sebuah musibah. Itu sesungguhnya adalah cara Allah memberi anugerah datang hambanya. Jadi sekali lagi sabarnya, sabar dikandeli. Mun jaminan ini pas. Padahal tasik panas manten ini hadis sabar. Berarti dilanjut di pertemuan yang akan datang ya. Resolusi tahun 2023 sabar dan sabar. Sing derek bojo resolusinya sabar. Aku sabar. Resolusinya duwe bojo. Insyaallah Mas Takum sing derek gadah ngomongan ditulisi punya ngomongan biar nanti alam mendukung. Siap nggih? Siap. Ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan insyaallah pertemuan yang akan datang saya akan melanjutkan sifat atau materi tentang sabar. Karena ternyata sabar lebih banyak didengungkan dia daripada sholat di Al-Quran. Maka 2023 harus lebih sabar. Sekali lagi, Allahumma jurni fi musibati, Allahumma jurni fi musibati wahlufli khairan minha, wahlufli khairan minha. Dari pertama Allah
dihafal. Yang luar. Tolong diperhatikan yang kudung merah. Niku baca HP benten. Benten sekarang sepindah malih. Cobi Allah. Benten mas HP dong. Yang di dalam coba. Ben jelas, cobi nyun sewu, diangkat mawar. Betul saya khawatir. Betul saya sen, masuk nanti di sen. Pak Budi, cobi. Pak Budi, Allah. Fi musibati. Wah lu, Fi khairan minha. Yang lain, enten. Mas Li, Pak Marimin. Nah, satu bermani loh. Biasanya tersangka bukan apal bukan izin angkat tangan. Di dalam satu, yang di luar pinten, yang pinten. Yang pinten Bu? 7. Lah ini satu, yang pinten kalau mau saya hafal. Hafal. Kuning. Enten pinten Bu? Cobi. Allahumma jurni. Yang pinten itu? Allah. Biar saya kalau pengine sekali enten ngeten niki enten bekase. Jadi setiap kalau ngasih ngaturi materi enten bekase. Kok kata itu jajanan yang pinten kok kata? Berarti ini kata Pinten bening, enten yang gangsal. Gandeng bukan jelas. Insya Allah sing pengajeng sing kula atulis harum Pak Budi. Sing wingi karena kula boten ketinggal hanya mriki tur nggih. Namun kata nggih. Pertemuan yang akan datang mungkin enten malih. Enten nggih? Nggih. Pertemuan yang akan datang kalau diingetke bentos harum untuk Pak Budi. Pak Budi. Sekali semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo tetap kanthi wawasan